Cerita rakyat Putri Pinang Masa. Menurut cerita, sekitar 350 tahun lalu hiduplah seorang putri cantik bernama Nafisah yang juga dikenal sebagai Putri Pinang Masa yang berasal dari Banten, yang bermukim di Empat Ulu Palembang. Dikenal dengan kecantikan yang luar biasa, putri ini menjadi rebutan para pemuda di seluruh kerajaan. Di Palembang pada masa itu diperintah oleh sang raja atau lebih dikenal dengan Sunan. Sunan ini gemar sekali mengumpulkan gadis cantik untuk dijadikan dayang di istana. Berita kecantikan putri itu sampai juga ke istana Sunan. Suatu ketika timbullah hasrat sang Sunan untuk membuktikan cerita akan kecantikan putri itu. Jika memang benar, putri akan menjadi dayang di istana. Dan pada suatu malam, Sunan sangat penasaran bagaimana para cantik yang dimiliki oleh putri itu. Sunan pun memerintahkan pengawal untuk menjemput putri dan membawanya ke istana. Pengawal, cepat jemput Putri Pinang Masa dan bawa ke istana. Aku ingin melihat langsung apakah berita yang beredar di luar sana itu benar. Baik, Tuan. Sebelum pengawal datang untuk menjemput putri, putri sudah mengetahuinya lebih dulu. Putri pun bersedih hati dan bermuram durja. Putri berusaha dan berikhtiar agar terhindar dari malapetaka yang menimpa dirinya. Putri bertekad, lebih baik ia mati daripada harus menjadi dayang seorang Sunan. Setelah berpikir dan merenung, timbullah tipu muslihat untuk mengelabui istana. Sebelum pengawal datang, putri merebus jantung pisang. Setelah air rebusan dingin, lalu dimandikannya pada seluruh badan putri. Akibat air itu, tubuh putri berubah menjadi hitam dan kotor bagi orang yang melihatnya. Di waktu keadaan sang putri buruk, datanglah pengawal untuk menjemput putri. Tak kala pengawal melihat sang putri, mereka sangat heran dan ragu-ragu untuk membawa putri ke istana. Namun mengingat ini perintah Sunan, pengawal tetap membawa putri ke istana. Setelah melihat keadaan putri yang jelek, tanpa berpikir panjang lagi, dengan kasar, Sunan mengusir putri untuk meninggalkan istana saat itu juga. Putri pun bergegas meninggalkan istana dengan hati yang senang dan gembira. Setelah kejadian itu, Putri Pinang Masa tak putus-putusnya dirundung malang. Rupanya, kecantikannya masih tetap tersebar luas di kerajaan. Di kalangan pemuda, bahkan anak raja berlomba-lomba untuk memilikinya. Setelah mendengar berita bahwa sang putri memang cantik, Sunan pun sangat murka karena merasa dibohongi. Ia pun memerintahkan para pengawal untuk menangkap putri dan membawanya ke istana secara paksa. Pada saat putri sedang bermain dengan teman-temannya, datanglah para pengawal dari istana untuk menjemputnya secara paksa. Dengan sangat terkejut, putri dan teman-temannya berlari sekuat tenaga dan langsung dikejar oleh para pengawal. Namun para pengawal kalah cepat dan kehilangan jejak sang putri dan teman-temannya saat berada di tengah hutan. Setelah lama berlari, sampailah putri dan teman-temannya di tepi sungai Ogan. Putri memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumahnya dengan menyeberangi sungai untuk pergi ke tempat yang jauh dari jangkauan Sunan dan para pengawalnya. Namun dengan kesetiaan hati, teman-teman putri pun ikut meninggalkan desa karena merasa tidak aman jika putri pergi sendirian. Akhirnya sampailah mereka pada sebuah lebak yang luas, yang disebut Lebak Meranjat. Dirasa tempat itu cukup aman dan jauh dari kerajaan, menetaplah mereka di sana. Kedatangan sang putri ramai diketahui oleh penduduk sana. Tak selang beberapa lama, tempat itu menjadi ramai dan jadilah sebuah dusun yang disebut Dusun Senuro. Karena saat menetap di sana, sang putri mengubah namanya menjadi Putri Senuro. Di tempat yang baru pun, putri tetap diidam-idamkan oleh banyak orang, terutama di kalangan pemuda. Di desa ini, putri mengajarkan beberapa kepandaian kepada gadis-gadis, seperti menganyam bakul dan menyulam. Tidak jauh dari tempat tinggal putri, ada seorang pelarian juga dari Palembang, bernama Abdul Hamid. Beliau ini adalah seorang ahli pertukangan kayu dan pandai emas. Di tempat ini, mereka sering mengadakan pertemuan untuk mengajarkan keahlian mereka. Pernah pada suatu hari, Abdul Hamid meminta sang putri untuk membuatkannya makanan, yaitu gulai. Lalu dimasakkanlah oleh sang putri. Setelah gulai matang dan dikirimkannya kepada Abdul Hamid dengan dibungkus dalam bakul yang dianyamnya sendiri. Setelah bakul sampai, betapa herannya Abdul Hamid, gulainya tidak tumpah sama sekali. Lalu dimakanlah gulai sampai habis. Bakul tadi dikirimnya lagi ke putri.
Bakul yang dikirim Abdul Hamid pun sudah sampai ke tangan Putri. Betapa terkejutnya Putri saat membuka bakul tersebut. Ternyata isinya emas, hasil pandaian Abdul Hamid sendiri. Putri pun sangat senang dan gembira. Akhirnya pada suatu hari Putri jatuh sakit. Sakitnya kian lama kian parah. Sang putri merasa ia akan wafat. Melihat Putri jatuh sakit, teman-temannya sangat sedih. Pada saat terakhir dan kritis, Putri masih sempat mengucapkan sumpah atau doa yang terkenal. Sumpahnya berbunyi, "Aku mohon kepada Tuhan agar anak cucuku kelak kemudian hari jangan cantik seperti aku, karena kecantikan itu akan membawa kesengsaraan seperti aku." Setelah mengucapkan sumpah tersebut, Putri Pinangmasa menghembuskan nafas terakhirnya. Putri wafat meninggalkan 4 orang sahabat setianya. Bagi masyarakat setempat, Putri menjadi panutan bagi wanita karena menjunjung tinggi martabat kaumnya. Setelah Putri wafat, 4 sahabatnya memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan berkubur di samping Putri. Nah, jika kita berziarah ke makam Putri Pinangmasa atau Putri Senuro, kita akan melihat kubur teman-teman setianya. Inilah penampakan asli makam Putri Pinangmasa di Desa Senuro, Ogan Ilir. Sebagai pembuktian kisah ini, kita dapat melihat gadis-gadis di desa ini kurang cantik dibandingkan gadis dusun lain, karena hal tersebut dihubungkan dengan sumpah Putri Senuro yang seolah-olah terkabul.